Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ciktawan. Kali ini kita akan mereview cara pencegahan penyakit ayam kampung stres di musim kemarau. Jadi kalau kita beternak ayam kampung ini teman-teman, kita harus pencegahan penyakit ayam stres di musim kemarau. Kalau di musim hujan, ayam ini bisa juga mengalami penyakit yang berbahaya ya teman-teman. Jadi kalau di musim kemarau, ayam kampung ini termasuk mudah juga terserang oleh penyakit stres. Jadi kita harus pencegahan dulu. Bagaimana caranya kita mengatasi supaya ayam kampung kita ini tidak mengalami penyakit stres. Jadi kita beternak ayam kampung ini harus tahu dan bagaimana ciri-ciri ayam yang mau terkena oleh penyakit stres ya teman-teman. Terutama pada teman-teman peternak pemula, itu wajib kita tahu karena kita baru ingin memulai beternak ayam kampung. Jadi kita harus mengenali penyakit-penyakit yang akan menyerang pada ayam kampung kita. Jadi kita harus membuat ayam kita ini terhindar dari penyakit stres ya teman-teman. Karena ayam kampung ini kalau di musim kemarau itu sangat-sangat mudah diserang oleh penyakit stres. Karena kalau ayam dikurungkan di kandang seperti ini, itu sangat-sangat mudah diserang oleh penyakit stres namanya. Karena di dalam kandang ini hawanya tidak begitu normal ya. Karena hawa panas dari atas seperti ini kan atapnya seng ya teman-teman. Apalagi atap seng ini terlalu panas untuk ke dalam kandang. Jadi kita harus menghindari bagaimana caranya kita menghindari penyakit yang namanya penyakit stres pada ayam kampung. Jadi kita harus mengeluarkan ayam kita itu dari kandang ya teman-teman. Seperti ini kita harus memberi pakan di pagi hari supaya ayam ini tidak mengalami penyakit stres. Karena kalau dilepaskan seperti ini, ayam ini bisa mencari hawa yang normal dan yang stabil ya, karena dia bebas untuk berkeliaran ke sana ke sini. Dia tidak terfokus di dalam kandang. Itu yang harus kita jaga pada ayam kampung kita kalau kita tidak ingin mengalami ayam kampung kita ini stres. Kalau ayam kampung ini udah stres, itu sangat susah untuk kita kembalikan supaya dia normal lagi ya teman-teman. Maka dari itu kita pagi harus kita lepaskan atau kita berikan makanan seperti ini ya teman-teman, supaya dia ini tidak terpaku di dalam kandang. Dia bebas untuk berkeliaran ke sana ke sini karena hawanya itu bagus dan stabil ya teman-teman. Tapi kalau di dalam kandang seperti itu, dia hawanya tidak begitu bagus dan kehangatan itu melebihi daripada hangat yang di luar seperti ayam yang saya videokan saat ini. Makanya dari itu kita harus
memberi pakan ayam kampung di pagi hari. Setelah itu kita biarkan dia bermain untuk mencari kebebasan hawa ya teman-teman. Maka dari itu, kalau kita ingin memulai beternak ayam kampung, kita harus mengenali di musim kemarau ayam ini mengalami penyakit stres seumpamanya. Di musim hujan ayam ini bisa mengalami penyakit ngorok atau penyakit segala macam ya teman. Itu harus kita kenali dengan penyakit-penyakit kalau kita ingin memulai beternak ayam kampung. Nanti kalau kita udah mulai beternak ayam kampung, kalau kita tidak bisa mengenali penyakitnya, itu bisa gelabakan itu nanti ya teman-teman. Karena kita tidak mempunyai ilmu dan pengalaman. Makanya dari itu kita harus banyak bersharing dengan teman-teman peternak yang udah lama atau dengan peternak yang udah besar. Kita harus banyak bersharing bagaimana caranya mengenali penyakit-penyakit ayam di musim kemarau atau di musim penghujan ya teman-teman. Kalau di saat sekarang di daerah saya ini musim kemarau itu. Nah, cuma di pagi hari ini ada turun hujan ini ya teman-teman. Nah, karena ayam berganti cuaca ini itu banyak penyakit yang akan menyerang pada ayam kampung kita itu. Apalagi kalau datang musim hujan itu sangat berbahaya lagi ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan musim kemarau itu masih mending, ayam ini masih tetap sehat. Tapi kalau di musim penghujan itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat bisa menghabiskan ayam kampung kita yang ada di kandang atau yang kita pelihara. Maka dari itu, sebelum beternak ayam kampung, jangan terburu-buru untuk membuat peternakan kita itu peternakan yang begitu terlalu besar dulu. Harus kita mulaikan dari kecil dulu supaya kita bisa mengenali penyakit-penyakit ayam yang akan menyerang pada ayam kampung kita. Jadi kita harus mengenali dulu, terutama pada peternak pemula. Jangan kita ingin beternak ayam itu langsung kita drop dengan skala besar dulu. Kita berguyur dengan skala kecil. Setelah kita bisa mengenali penyakit atau cara perawatan ayam, baru kita dengan skala yang besar. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum.